Emang sulit sih buat ngambil pelajaran di depan. Nggak mudah buat melihat satu kebaikan dari hal yang menurut kita buruk. Gimana kita bisa melihat kebaikan dari saudara kandung yang membuang kita ke sumur, padahal kita nggak berbuat kesalahan apapun. Atau bagaimana kita bisa melihat kebaikan dari diri kita yang dijual menjadi budak. Atau bagaimana kita melihat kebaikan dari dimasukin ke dalam penjara padahal kita nggak bikin salah apapun. Tapi Nabi Yusuf mampu memaknai segala kesulitan hidupnya ketika akhirnya beliau sudah menjadi penguasa. Allah punya rencana yang indah dengan semua ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidupnya. Maka ketika Nabi Yusuf pada akhirnya mempunyai kemampuan untuk membalas segala ketidakadilan yang beliau alami, beliau memilih tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya. Bahkan beliau melarang mencela saudaranya. Maka Allah abadikan dalam Quran keindahan kisahnya. Bahkan Allah sebutkan sebagai kisah terbaik. Karena tanpa dibuang saudaranya, barangkali ia hanya akan jadi seorang Yusuf biasa di negeri tempat tinggalnya, bukan menjadi salah satu penguasa Mesir sebagai tangan kanan raja. Demikianlah jika kita melihat semua masalah hidup dengan sudut pandang yang lengkap, maka boleh jadi Allah mendatangkan masalah untuk tujuan lain yang lebih baik. Tapi ini butuh kesabaran dan banyak berpikir positif ya. Nah ini yang namanya tawakal. Kalau Nabi Yusuf tahu di akhir hidupnya dia akan jadi penguasa di Mesir disebabkan semua penderitaan yang dia harus hadapi, ya barangkali dia akan sukarela masuk sumur, sukarela juga jadi budak, dan sukarela juga masuk penjara. Tapi kan pada saat mengalami itu, dia nggak tahu bagaimana masa depannya kelak. Karena yang tahu masa depan hanyalah Allah yang maha tahu segalanya. Dari ketidaktahuan itulah makanya kita semua butuh tawakal, yaitu keyakinan pada Allah bahwa Allah punya maksud yang baik di balik semua itu. Sama halnya kalau kita tahu pasti kita kelak akan masuk surga, dan kita sadar tidak ada jalan lain menuju surga, kecuali harus menjalani semua penderitaan di dunia. Maka dunia ini kita anggap aja sumur kita, sebagaimana Yusuf dilempar ke dalamnya. Dunia ini pula tempat kita jadi budak. Ya memang kita sungguhnya juga memang budak Allah. Dan dunia ini penjara kita. Sementara ya memang dunia ini kan penjaranya orang mukmin. Jadi intinya kita harus bayar dulu nih surga yang kelak kita akan dapatkan dengan menjalani segala kepahitan hidup di dunia. Ya memang seperti itu harga surga. Harga surga itu mahal. Tidak dapat dibeli dengan harta, tapi dengan pengorbanan dan perjuangan. Demikianlah waktu yang akan mendewasakan. Bukan cuma sekedar menyembuhkan luka batin, tapi akan jauh melampauinya. Jadi pribadi yang tercerahkan bukan berarti jadi sakti, bisa terbang, bisa baca pikiran, tapi bisa ngerti bahwa yang buruk pun harus terjadi karena ada kebaikan di dalamnya. Makanya Allah berfirman di Quran, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Hakikat sesuatu baik atau buruk itu hanya Allah yang tahu. Maka doa kita yang terbaik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Karena ini kalau doa seperti ini adalah kebaikan yang menurut Allah ya, bukan menurut kita. Jadi kita yakin aja dengan doa ini, Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita.